Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatin Amiruddin, mahasiswa semester 6 Hukum Keluarga Islam kelas A dengan NPM 1921010293. Ingin sedikit mempresentasikan materi dari Hukum Perdata Internasional yang dosen pengampunya adalah Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Untuk itu mohon disimak sedikit dari materi yang akan saya sampaikan, walaupun sebelumnya materi ini akan sedikit mengecewakan dari penyampaian saya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari Hukum Perdata Internasional itu sendiri. Hukum Perdata Internasional menyangkut ada beberapa bab. Yang pertama mengenai pengertian hukum antar tata hukum. Yang kedua ada titik-titik pertalian. Yang ketiga itu ada prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Yang keempat ada penunjukan kembali atau renvoi. Yang kelima ada kualifikasi. Yang keenam ada ketertiban umum. Yang ketujuh penyelundupan dan ketertiban umum. Yang kedelapan itu pilihan hukum. Yang kesembilan, yang kesembilan itu persoalan pendahuluan. Yang kesepuluh ada penyesuaian. Dan yang kesebelas itu ada timbal balik dari pembalasan dan materi. Ya, materi pertama yaitu mengenai Hukum Perdata Internasional. Pengertian Hukum Perdata Internasional pada dasarnya bukan mengenai sumbernya yang internasional, akan tetapi hubungan yang ada di dalam hubungan internasional tersebut. Jadi bukan sumbernya yang ada yang menyangkut di Hukum Perdata Internasional, akan tetapi hubungannya mengenai Hukum Perdata Internasional. Nah, nama lain dari HPI yaitu hukum perselisihan atau conflict of law. Tapi dari itu istilah yang tepat dari hukum perselisihan yaitu choice of law. Dan istilah lainnya dari HPI yaitu hatah atau hukum antar tata hukum. Nah, dalam hukum perselisihan, aturan yang mengatur tentang peristiwa memuat dua atau lebih kaidah, sistem, dan subsistem yang berbeda. Juga termasuk dalam aturan-aturan hukum seperti hukum antar golongan, hukum antar adat, hukum antar waktu, hukum antar wewenang, dan hukum pidana nasional itu, dan hukum pidana internasional. Ya, selanjutnya mengenai di bab yang selanjutnya yaitu mengenai titik-titik pertalian. Nah, titik-titik pertalian itu atau titik-titik taut yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antar fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin dipergunakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan perkara-perkara. Jadi kita itu harus tahu apa itu fakta-faktanya di dalam suatu perkara agar kita bisa menyelesaikan suatu perkara itu dengan mudah. Dan di dalam titik-titik pertalian ini itu biasanya ada terkandung unsur-unsur asingnya karena ini berkaitan dengan hukum perdata internasional. Jadi ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Ini akan menjadikan suatu proses hukum yang rumit karena ada di dua belah pihak negara dan kita akan menggunakan hukum yang berlaku di negara yang kita sedang berada ketika kita melakukan sebuah pelanggaran. Itu mungkin sedikit dari saya tentang titik-titik pertalian dari hukum.
Oke, kita kembali lagi ke topiknya guys ya. Kembali lagi ke materinya yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Apa sih itu prinsip kewarganegaraan? Prinsip kewarganegaraan yaitu status personil orang, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, ditentukan oleh hukum nasional dari mereka. Dan yang kedua yaitu prinsip domisili, yaitu status personil seseorang ditentukan oleh hukum berlaku di domisilinya. Nah, jadi kan kalau di Indonesia seseorang bisa memilih domisilinya setelah memiliki KTP, yaitu di umur 17 tahun. Dia bisa memilih warga negara kenegaraannya. Nah, apabila dia sebagai keturunan, dia bisa memilih untuk menjadi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Dan apabila dia lahir di negara lain dan itu menganut unsur domisili, dia akan menjadi warga negara di mana dia bertempat tinggal. Kalau di Indonesia dia bisa menjadi warga negara Indonesia karena dia diberi kesempatan atau dia berhak untuk memilih domisilinya atau warga negaraannya mau menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing gitu. Begitulah kira-kira dari prinsip kewarganegaraan. Nah, ya, melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai renvoi atau penunjukan kembali. Renvoi itu bisa dikatakan penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi bisa terjadi dikarenakan ada penentuan status personal di negara-negara di dunia yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Renvoi dia akan timbul ketika hukum asing yang ditunjuk atau legfori menunjuk kembali kepada legfori sebelumnya atau kepada sistem hukum yang lain. Persoalan renvoi biasanya berkaitan dengan persoalan prinsip nasionalitas atau prinsip domisili dalam menentukan status personal seseorang. Terutama terjadi dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang dianut, yaitu prinsip nasionalitas dan prinsip domisili di berbagai negara. Ya, itu mungkin akan terjadi apabila gini, renvoi itu terjadi ketika sebuah hukum menunjuk sesuatu, menunjuk hukum yang lainnya, atau dari negara A menunjuk hukum di negara B, akan tetapi negara B itu tidak bisa melakukan atau tidak mau melakukan, dikembalikan lagi ke negara A. Itu yang dikatakan renvoi. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai kualifikasi. Kualifikasi yaitu melakukan translation atau penyalinan daripada fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kontak-kontak hukum, kelas-kelas hukum, ruang-ruang hukum, atau kamar-kamar bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini merupakan klasifikasi dari fakta-fakta atau classification of fact. Nah, pentingnya masalah kualifikasi di bidang HPI lazimnya dibahas di suatu perkara yang merupakan cause célèbre, yaitu perkara Rosa Anton versus Bartholomew, The Metals Case, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Banding Aljazair, koloni Prancis pada tahun 1891. Persoalan yang penting dalam kualifikasi HPI pada dasarnya berdasarkan sistem hukum kualifikasi itu sendiri yang sudah ada di perkara HPI sebelumnya yang harus dilakukan. Adapun beberapa teori kualifikasi, yaitu ada kualifikasi legfori atau menuntut hakim, teori kualifikasi lex causa, legfori yang diperluas atau
atau kualifikasi menurut hakim yang sudah diperluas, dan teori kualifikasi bertahap premier dan sekunder, dan yang terakhir ada teori kualifikasi otonom. Ya mungkin itu sedikit teori kualifikasi yang dapat saya pahami dari makalah atau dari subbab yang ada di pelajaran hukum perdata internasional. Karena untuk memahami makalah ini atau untuk memahami dari kualifikasi ini sangat sulit, pasti tidak mampu. Ya, untuk selanjutnya itu materi mengenai ketertiban umum. Ketertiban umum itu diibaratkan sebagai rem darurat yang tidak dapat dipergunakan secara terus-menerus. Kita harus menghematnya. Dan untuk contoh-contoh ketertiban umum yaitu mengenai masalah perbudakan, kematian perdata, larangan perkawinan Nazi di Jerman, alasan-alasan perceraian, dan nasionalisasi tanpa ganti rugi. Nah, kenapa dipergunakan secara seiring mungkin jika dilakukan mengenai ketertiban umum ini, yaitu sebagai ultimatum remedium. Dia boleh dipakainya, boleh digunakan jika terlalu banyak digunakan di lembaga sederhana. Kita bisa dicap sebagai menganut Rastafarianisme. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara yang ada dalam keseluruhan. Maksudnya, saya ulangi, ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan. Kaidah yang membatasi kekuatan ekstrateritorial adalah dari kaidah asing. Kaidah yang termasuk ketertiban umum intern adalah kaidah-kaidah yang membatasi kebebasan perorangan atau lebih luas dari ketertiban umum internasional. Nah, terhadap istilah ketertiban umum internasional biasanya terdengar kecaman mengenai sesungguhnya yang dikehendaki bukan untuk menjelaskan bahwa ketertiban umum ini bersifat internasional, akan tetapi sesungguhnya bahwa ketertiban umum sifatnya tidak lain daripada nasional. Jadi sifatnya itu nasional loh, bukan internasional. Bagi kita sendiri, jika dianggap perlu untuk menentukan perumusan daripada istilah ketertiban umum di Badan Pembinaan Hukum Nasional, biasanya ada usulan-usulannya, yaitu kaidah-kaidah hukum asing yang sebenarnya harus diberlakukan menurut ketentuan hukum perdata internasional Indonesia. Tidak akan dipergunakan bila mana kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Jadi ketentuan hukum perdata internasional Indonesia itu akan diberlakukan apabila dia tidak bertentangan dengan ketertiban umum dari hukum perdata internasional yang ada di seluruh negara. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai penyelundupan dan ketertiban umum. Mengenai ketertiban umum atau public order dan persoalan hak-hak yang diperoleh, yaitu beberapa persoalan pokok HPI yang berkaitan dengan pertanyaan tentang sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem hukum atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban hukum asing, yang artinya itu kedua masalah itu dapat dianggap sebagai
pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana sebuah pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberadaan hukum asing sebagai akibat adanya unsur-unsur asing di dalam suatu perkara. Nah, yang selanjutnya itu mengenai penyelundupan itu tadi. Penyelundupan hukum adalah hak penyelundupan hukum adalah kaidah hukum asing kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional, atau sebaliknya untuk keuntungan dan tujuan tertentu. Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungan dengan masyarakat atau hak-hak yang diperoleh, bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan kaidah-kaidah asing yang dikesampingkan dan hukum nasional yang dipergunakan. Tetapi hak-hak yang diperoleh itu tidak ada. Mungkin itu sedikit mengenai persoalan penyelundupan hukum dan ketertiban umum. Ya, melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai pilihan hukum. Pilihan hukum yaitu merupakan suatu hukum yang dapat dipilih dan dipergunakan di dalam suatu kontrak. Nah, maksudnya yaitu ada dua orang atau ada dua perusahaan yang melakukan perjanjian atau melakukan kontrak, itu dapat melakukan pilihan hukum dengan kesepakatan hukum. Yang pertama tentang pilihan hukumnya itu mengenai pilihan hukum yaitu choice of law dan pilihan forum atau choice of forum yang akan berlaku di perjanjian yang akan mereka buat. Dan pilihan hukum yang telah dipilih atau yang telah diperlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum atau order public dan Lake-Fori, order public dari Lake-Fori maksud saya, dan itu akan merupakan penyelundupan hukum. Jadi jika bertentangan dengan kepentingan umum atau order publik dari Lake-Fori, itu akan menjadi penyelundupan hukum. Dan pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok dari suatu sistem hukum tertentu, bukan dari arah kolisionorm. Ya, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoy. Sudah kita bahas dari sebelumnya mengenai renvoy. Apa itu renvoy kan? Di suatu pilihan hukum itu juga hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul di suatu kontrak atau perjanjian yang telah dibuat, bukan untuk mengatur validitas pembentukan dari suatu perjanjian. Ya, itu mungkin sedikit dari pilihan hukum di materi ini, materi mengenai pilihan hukum. Ya, selanjutnya yaitu mengenai persoalan pendahuluan. Ya, persoalan pendahuluan yaitu keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim di suatu negara dan tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam prakteknya itu jarang terjadi dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal itu disebabkan karena harus ada 3 syarat. Yang pertama ada bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. Dan yang kedua bahwa di HPI asing yang bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum dari sang hakim. Dan yang ketiga bahwa kaidah material dari kedua stelsel yang bersangkutan juga harus berbeda adanya.
itulah mengapa persoalan-persoalan pendahuluan di di dalam prakteknya jarang digunakan, karena harus ada 3 hal yang bersangkutan itu, ada 3 syarat, yaitu harus memenuhi, tiga syarat itu harus dipenuhi agar di dalam prakteknya dapat dipergunakan. Mungkin sedikit itu sih yang dapat saya pahami dari materi mengenai persoalan hukum ini. Ya, melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai penyesuaian. Penyesuaian yaitu suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transportation, subtation, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan dari peraturan. Transportation yaitu pemindahan atau transfer dari hubungan hukum, perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian hukum lain. Pause. Ya, itu tadi mungkin sedikit yang dapat saya pahami dari materi di bab penyesuaian. Soalnya di dalam bab ini terlalu sulit untuk dipahami, jadi mohon maaf apabila dalam penjelasannya sedikit kurang dimengerti atau susah dimengerti, karena saya pun sebagai pemberi materi, sebagai penjelas juga kesulitan untuk memahami dari subbab materi di penyesuaian ini. Untuk selanjutnya yaitu makalah mengenai timbal balik, atau di bab yang terakhir mengenai timbal balik dan pembalasan. Nah, di dalam timbal balik atau pembalasan itu mempunyai suatu lingkungan yang berlakunya umum, yaitu diperlakukan terhadap seluruh luar negeri. Jadi semua itu melakukan timbal balik ini, dikarenakan timbal balik ini berlaku di seluruh lingkungan secara umumnya. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum dan telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak sedemikian luas berlakunya seperti timbal balik. Kalau timbal balik itu luas, hampir di semua lingkungan umum, berlaku di setiap negara, akan tetapi jika pembalasan itu kebalikan dari timbal balik itu sendiri. Pembedaan antara syarat timbal balik dan pembahasan dapat dilihat pula. Misalnya, kalau dari timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan, dan baru setelah itu diberikan persamaan. Akan tetapi sebaliknya, pada pembalasan maksud saya, lebih dahulu terjadi di persamaannya, yang akan dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tidak sama oleh negara asing yang bersangkutan. Ya, mungkin itu dari pembahasan di subbab mengenai timbal balik dan pembalasan ini. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.